Seorang TikToker mantan PNS ini bernama Dasani Samosir. Dia adalah seorang mualaf yang sering mengunggah konten-konten tentang kebahagiaannya dalam memeluk Islam. Tak ayal banyak orang dari agamanya yang terdahulu memberi komentar-komentar pedas terhadap dirinya. Dan uniknya dia membalas komenan julid tersebut dengan santai dan dengan gaya bahasanya yang unik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dasani Samosir Silavinio respon lagi itu Mikana ini, kasih ngerti dulu dia. Noto thank you ya. Jadi memang selain si kawan ini, selain Noto, ada beberapa teman yang sudah menginformasikan atau mentek namaku bahwa VT-ku di-stit oleh Mikana. Ya, bukan hanya satu kok VT-ku di-stit oleh Mikana, ada lagi yang lain. Tapi ketika ingin ku berikan video respon untuk menanggapi apa yang dipertanyakan ataupun dikomentarinya, fitur stitch beliau dinonaktifkan. Tuh maksudnya apa gitu kan. Disinilah kita ceritakan, kita responnya. Jadi siapapun dia yang sudah pernah menjadi Kristen pasti paham bahwa yang diartikan dalam cawan di dalam Matius 26:39 itu pasti penyalipan ataupun penderitaan yang akan dialami. Di situ belum terjadi ya kan. Topiknya pada saat itu adalah mengenai kemahatauan. Nah, bukan kehendakku Bapa, tetapi kehendakmu lah. Ada dua kehendak di situ, kehendak yang berbeda. Si anak tidak tahu kehendak bapaknya, berarti gugur kan kemahatauannya. Itu loh yang saya sampaikan. Masuk nggak sih? Jadi ketika kalian mengatakan bahwa aku tidak paham Alkitab, nah itu terserah kalian lah ya. Tetapi aku sangat mencintai Yesus sebagai nabi, sebagai utusan Allah yang juga menyampaikan tauhid kepada semua umatnya ya. Tertulis kan di Yohanes 17, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jangan sponggol-sponggol katanya. Kurang lengkap apa lagi itu sih? Jangan asal-asal menafsirkan. Kurang jelas apa lagi itu sih? Banyak lagi ayat-ayat yang merujuk ya. Dan aku tidak pernah mengatakan bahwa kalian itu harus seperti aku nih, hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Aku memang meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk kita sembah, untuk kita tempat kita beribadah, bertakwa dan meminta pengampunan. Enggak ada yang bisa mengampuni kecuali Dia. Itu ya udahlah, salamlah sama Mikana. Agak-agak disuruh dia dulu berenang sampai keringatan, bisa nggak? Kalau udah bisa dia berenang sampai keringatan, nah baru dia masuk. Kalau nggak masuk dia. Thank you. Aris 40 mengatakan bahwa Allah bersumpah demi garis miring untuk Tuhan. Siapa Tuhan yang menerima sumpah dari Allah? Siapa nih? Zhang Zin ya. Jadi ku tengok agak banyak komentarmu yang mempertanyakan tentang isi Quran. Yang pertama, thank you udah baca Al-Quran. Apapun motivasimu, tetap kita mengucapkan terima kasih bahwa kau ingin belajar, kayak gitu ya kan. Soal siapa yang menerima sumpahnya di sini, kalau itu bersumpah demi dirinya sendiri gitu, kaget, heran? Jangan heran lah, berarti dirimu nggak baca kitab sucimu juga kalau kayak gitu. Kalau kau heran bahwa Allah itu bersumpah dengan dirinya sendiri. Jadi cinta, di Alkitab ada juga loh bahwa Allah itu bersumpah dengan atau demi dirinya sendiri. Kau bacalah Kejadian 22 ayat 16. Ada itu ya kan. Ketika Nabi Abraham mau dengan rela mengorbankan anaknya. Ya itu ya. Ada lagi di Ibrani 6 ayat 13. Baca. Jadi yang di Quran itu juga bahwa Allah bersumpah demi dirinya sendiri, menunjukkan bahwa yang dibicarakan tema daripada Al-Ma'arij itu, Al-Ma'arij untuk informasi itu adalah Quran surah yang ke-70 dari 114 surah dalam Al-Quran, dan itu ada 44 ayat ya. So udah jelas ya. Jadi di situ Allah bersumpah demi dirinya sendiri.
Jadi di dalam Quran juga disebutkan bahwa tidak ada orang-orang yang memperdebatkan isi Quran itu kecuali orang-orang koper, ya. Jadi yang koper-koper inilah yang suka memperdebatkan atau mempersalahkan isi Quran. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dengan hidayah, pada akhirnya koper-koper ini akan boarding juga, ya kan? Jadi koper akan boarding pada waktunya. Masuk, thank you. Tak pernah kakak disindir tentang keislamanmu oleh keluarga besarmu? Westala, thank you ya. Gak pernah, sama sekali gak pernah, Cinta. Jadi aku masuk Islam tahun 2015. Setelah aku masuk Islam, aku tetap melakukan kebiasaan aku dalam berkunjung kepada keluarga aku, ya, pulang kampung lah. Hampir setiap tahun aku pulang kampung. Kalau nggak bisa pulang kampung, telepon-teleponan gitu. Tetap hubungan aku tuh baik dengan abang, kakak, dan adikku, dan juga pada orang tuaku pada saat itu masih ada. Bahkan setelah orang tuaku meninggal, aku masih tetap pulang kampung. Tahun 2021 terakhir aku pulang kampung, ya kan. Jalan-jalan lah kami, kampungku di Borong-Borong sana udah maju kali. Balige dari mulai Porsea ke Balige ke si Borong-Borong sampai Tarutung tuh sering kami pergi lah, ya kan. Jalan-jalan di Borong-Borong kami kafe Piltik, di Balige kami Kelumban Silintong, ada kafe dan restonya situ bagus, ada tempat main-main anak-anak juga kan. Terus mandi air panas kami di Spoholon. Terus kemana kami ke Labersa, kami nginap 1 malam, ya. Jadi kami nggak ada sindir menyindir, kami saling menghargai, saling menyayangi. Cuman pernah suatu kali pernah abangku, waktu orang itu lagi minum-minum lah, ya, kami minum tua, aku tetap aja duduk itu mendengar-dengar orang itu cerita, ya kan. Nah, dibilangnya kayak gini, kalau beliau lebih apa ya, lebih memilih Batak Islam untuk dalam paradaton Batak Islam ketimbang yang ada Kristen yang menolak ulos, menolak adat itulah, itu katanya. Kalau soal sindir-sindir enggak lah. Thank you, sehat-sehat kita ya. Gimana kalau esok lusa salah satu anakmu murtad, memeluk agama terdahulumu, dan dia melakukan hal yang sama yang Anda lakukan saat ini? Santi Siregar. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkanlah pada Allah semata. Serahkan duka gembiramu, agar damai senantiasa hatimu. Begitu cinta. Siapa yang tahu esok lusa? Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang tahu esok lusa, ya kan? Makanya serahkan kepada Allah Sang Pencipta dan Maha Mengetahui. Ada tertulis di surah Al-Hijrah ayat 86 bahwa dialah yang menciptakanmu, yang Maha Mengetahui, ya. Apa yang bisa aku lakukan? Ku hanya bisa berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun itu yang akan terjadi. Thank you. Mau juga lah disapa pakai Viti, saya juga mualaf udah 22 tahun. Wow, tapi tidak sepintar kakak, harus banyak belajar lagi, betul. Salam dari Boru Silaban, dari SBB pasti si borong-borong ini, ya kan. Pasti borong-borong ini sama kita orang si borong-borong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Donga Sauta. Nama akunnya XFS ya, susah ya. Udahlah, siapapun itu, yang penting kita semua, sahabat-sahabatku, teman-temanku di sini sehat-sehatlah kita semua. Soal pintar itu, usahanya itu semua. Paling berapa persennya itu kecerdasan dari genetika, ya kan. Selebihnya usaha. Mari kita tetap belajar, teman-temanku mualaf dimanapun berada, tetap kita belajar supaya semakin istiqomah. Masuk nggak? Masuk, ya kan. Oke lah ya, aku udah agak lama nih nggak bikin video. Ada berapa hari ya? 4 hari kayak aku off. Sehat-sehat kita semua ya, cinta. Bye-bye. Tak sur kau, skip. Masuk. Kakakku sayang. Kak Plisa Pajoloang Gimon. Sri Hidayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang, Anggi Hasian. Waduh, sehat doh. Nama aku.
Udah makan kelenoi? Sehat kelenoi? Sehat-sehat lah kita semua ya kan. Kan betul ku bilang itu Anggi. Kalau tak sor skip, cabut kau. Kalau tak sor lewatkan ya kan. Kalau perlu blokir biar nggak masuk lagi. Untuk apa kita tongkrongin hal-hal yang tidak kita senangin ya kan? Apa yang bisa membangun mental kita, menambah pengetahuan kita, memperkuat iman kita, itulah yang kita lihat ya kan. Kalau tak sor lewat ya kan, skip. Itulah, sehat-sehat lagi Anggi ya.